Ini adalah part ke-35 membaca buku Unlimited Power Kuasa Tak Terbatas halaman 232. Saat itu saya tinggal di sebuah tempat kumuh di Marina del Rey, California. Tetapi saya tahu bahwa saya menginginkan lebih, maka saya putuskan untuk mengadakan lokakarya penetapan sasaran saya sendiri. Saya putuskan untuk merancang hari sempurna saya, lalu memprogramkan pikiran bawah sadar saya untuk menciptakan kehidupan ideal tersebut dengan setiap harinya mengalami dalam imajinasi saya kehidupan seperti yang paling saya inginkan. Demikianlah saya memulainya. Saya tahu saya ingin dapat bangun dan melihat samudra di waktu pagi, lalu saya ingin dapat berlari di pantai. Saya mempunyai gambaran tidak jelas betul tentang sebuah tempat yang mempunyai penghijauan sekaligus pantai. Saya berlatih, saya ingin mempunyai tempat kerja yang hebat. Saya melihatnya tinggi dan luas, saya melihatnya berbentuk silinder di lantai kedua dan ketiga di rumah saya. Saya menginginkan sebuah limousine dan seorang pengemudi. Saya ingin berbisnis dengan 4 atau 5 mitra yang sama kuat dan sama bersemangatnya seperti saya. Mitra dengan siapa saya bisa berjumpa dan mengurun rembukan ide-ide baru secara teratur. Saya impikan wanita ideal untuk menjadi istri saya. Saya tidak punya uang ketika itu dan saya putuskan saya ingin mandiri secara keuangan. Saya programkan semuanya itu ke dalam pikiran saya. Segalanya yang saya bayangkan ketika itu telah menjadi kenyataan. Istilah saya adalah persis seperti yang saya bayangkan ketika saya masih tinggal di Marina del Rey. Saya berjumpa dengan wanita ideal saya 6 bulan setelah saya membayangkannya, dan saya nikah dia 18 setelah itu. Telah saya ciptakan lingkungan yang sepenuhnya memupuk kreativitas saya yang terus-menerus memicu hasrat saya untuk menjadi segalanya yang mungkin sesuai potensi saya, dan ia menciptakan bagi saya sikap bersyukur setiap harinya. Mengapa? Saya beri diri saya sebuah target, dan setiap harinya secara sesuai saya beri otak saya pesan yang jelas, presisi, dan langsung bahwa itulah realita saya. Mempunyai target yang jelas, yang presisi, pikiran bawah sadar saya yang berkuasa itu memadu pikiran saya dan tindakan-tindakan saya untuk menghasilkan hasil-hasil yang saya inginkan. Ini lebih efektif bagi saya dan ini juga lebih efektif bagi Anda. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Amsal 29:18. Sekarang hendaknya Anda lakukan satu hal terakhir. Buatlah daftar hal-hal yang sudah Anda punyai yang dulunya hanya sasaran segala hal dalam hari ideal Anda, yang sudah bisa Anda lakukan, kegiatan dan orang dalam kehidupan Anda yang paling Anda syukuri, sumber-sumber daya yang sudah Anda punyai. Saya sebut ini catatan rasa syukur. Terkadang orang demikian terfokusnya kepada apa yang mereka inginkan. Mereka lupa menghargai atau menggunakan apa yang sudah mereka punyai. Langkah pertama menuju sebuah sasaran adalah melihat apa yang Anda punyai, mengucap syukur atasnya, dan menerapkannya untuk pencapaian-pencapaian di masa depan. Kita semua mempunyai cara untuk menjadikan kehidupan kita lebih baik setiap saat. Mencapai impian terbesar Anda seharusnya dimulai hari ini dengan langkah setiap hari yang bisa menempatkan Anda di jalan yang benar. Shakespeare pernah menulis, tindakan itulah kefasihan. Mulailah hari ini dengan tindakan yang fasih yang akan menuntun Anda kepada hasil-hasil akhir yang bahkan lebih fasih lagi. Dalam bab ini Anda lihat pentingnya presisi dalam merumuskan hasil-hasil akhir Anda. Ini sama saja dalam semua komunikasi kita dengan diri sendiri maupun dengan sesama. Semakin presisi kita, semakin efektiflah kita. Sekarang saya akan menjelaskan beberapa alat untuk mencapai tingkat presisi seperti itu. Bab ke-12. Kuasa presisi. Bahasa manusia itu ibarat ketel bekas yang kita gunakan sebagai genderang untuk mengiringi beruang menari. Sementara kita selamanya rindu menggugah rasa iba binatang-binatang. Gustav Flaubert. Ingat-ingatlah saat ketika Anda mendengar kata-kata yang tampaknya ajaib. Mungkin itu suatu acara publik seperti pidato. Saya punya sebuah impiannya. Martin Luther King, Jr. Mungkin itu kata-kata ayah atau ibu Anda atau seorang guru istimewa.
Kita semua ingat saat-saat ketika seseorang berbicara dengan daya dan presisi dan gema yang sedemikian rupa sehingga kata-katanya tidak kita lupakan selamanya. Kata-kata itulah obat yang paling ampuh yang digunakan sebagai umat manusia, kata Rudyard Kipling. Kita semua ingat saat-saat ketika kata-kata memang tampaknya mempunyai kualitas gaib yang memabukkan. Ketika John Ginder dari Charles Bender mempelajari orang-orang sukses, mereka temukan banyak kesamaan atribut. Salah satu yang paling penting adalah keterampilan komunikasi yang presisi. Seorang manajer harus mengelola informasi agar sukses. Bender dan Ginder menemukan bahwa manajer paling sukses tampaknya mempunyai kejeniusan untuk cepat menemukan inti informasinya dan mengkomunikasikan apa yang telah mereka pelajari itu kepada yang lain. Mereka cenderung menggunakan ungkapan dan kata-kata kunci yang menyampaikan ide-ide terpenting mereka dalam presisi tinggi. Mereka juga paham bahwa mereka tidak perlu mengetahui segalanya. Mereka bedakan antara apa yang perlu mereka ketahui dengan apa yang tidak perlu mereka ketahui dan fokus kepada yang perlu mereka ketahui. Bandar dan Ginder juga mengamati bahwa ahli-ahli terapi terkemuka seperti Virginia Satir, Vespers, dan Dr. Milton Erickson itu menggunakan beberapa ungkapan yang sama. Ungkapan-ungkapan yang seringkali memungkinkan mereka mendapatkan hasil-hasil langsung dengan para pasien dalam 1-2 sesi saja daripada 1-2 tahun. Tidak ada yang mengherankan dalam temuan Bandar dan Ginder itu. Ingatlah yang telah kita pelajari bahwa peta itu bukanlah wilayah itu sendiri. Kata-kata yang kita gunakan untuk menggambarkan pengalaman-pengalaman itu bukanlah pengalaman-pengalaman itu sendiri. Kata-kata hanyalah representasi lisan terbaik yang bisa kita kemukakan. Jadi masuk akal lah kalau salah satu ukuran sukses adalah seberapa akurat dan presisi kata-kata kita menyampaikan apa yang kita inginkan, seberapa tepat peta kita menggambarkan wilayahnya. Sama seperti halnya kita semua ingat saat-saat ketika kata-kata menggugah kita seperti gaib. Kita juga ingat saat-saat kita komunikasi kita betul-betul kacau. Mungkin kita pikir kita mengemukakan sesuatu, tetapi lawan bicara kita menangkap pesan yang justru sebaliknya. Jadi sama seperti halnya bahasa yang presisi itu mampu menggerakkan orang ke arah yang bermanfaat. Bahasa yang asal-asalan bisa mengecoh. Kalau pikiran merusak bahasa, bahasa pun bisa merusak pikiran. Demikian George Orwell menulis karyanya 1948 didasarkan justru kepada prinsip tersebut. Dalam bab ini kita akan pelajari tentang peralatan yang akan membantu Anda berkomunikasi dengan presisi dan keefektifan lebih tinggi daripada yang sudah-sudah. Anda akan mempelajari bagaimana caranya membimbing sesama ke arah hasil yang akhir yang sama. Ada alat-alat lisan sederhana yang bisa digunakan siapapun untuk menembus hambatan dan distraksi lisan yang menjebak kebanyakan orang. Kata-kata bisa menjadi dinding, tetapi juga bisa menjadi jembatan. Penting kita gunakan kata-kata untuk menyatukan sesama daripada memecah belah mereka. Di seminar-seminar saya beritahu para peserta bahwa akan saya tunjukkan bagaimana caranya mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Malah saya beritahu mereka untuk menuliskan itu di atas selembar kertas. Bagaimana caranya mendapatkan apapun yang saya inginkan. Dan setelah saya bangkitkan rasa penasaran mereka, saya beri mereka rumusan ajaibnya. Bagaimana caranya mendapatkan apapun yang Anda inginkan? Mintalah, kata saya. Selesai sudah. Apakah saya bercanda? Tidak. Ketika saya mengatakan mintalah, yang saya maksudkan bukanlah merengek atau mengemis atau mengeluh atau memohon atau menggerutu. Yang saya maksudkan bukanlah pemberian cuma-cuma atau makan gratis atau amal. Yang saya maksudkan bukanlah mengharapkan seseorang mengerjakan pekerjaan Anda bagi Anda. Yang saya maksud adalah belajar meminta secara intelijen dan presisi. Belajarlah meminta dengan cara yang membantu Anda mendefinisikan sekaligus mencapai hasil akhir Anda. Di bab terakhir Anda telah mulai belajar melakukan itu ketika Anda merumuskan hasil-hasil akhir, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan spesifik yang Anda ingin kejar. Sekarang Anda membutuhkan peralatan lisan yang lebih spesifik. Ada 5 panduan untuk meminta secara intelijen dan presisi. Pertama, mintalah secara spesifik. Harus Anda gambarkan apa yang Anda inginkan, baik kepada diri sendiri maupun kepada sesama Anda. Seberapa tinggi, seberapa jauh, seberapa banyak, kapan, di mana, bagaimana, dengan siapa. Kalau bisnis Anda membutuhkan pinjaman, Anda akan mendapatkannya kalau Anda tahu bagaimana caranya memintanya. Anda tak akan mendapatkannya kalau Anda mengatakan kami butuh dana untuk mengembangkan ini, produk baru.
mengembangkan lini produk baru. Tolong pinjamkan kami. Anda perlu mendefinisikan secara presisi apa yang Anda butuhkan. Mengapa Anda membutuhkannya dan kapan Anda membutuhkannya? Anda perlu dapat menunjukkan apa yang akan dapat Anda hasilkan dengan itu. Dalam seminar-seminar penetapan sasaran kami, orang selalu mengatakan mereka ingin uang lebih banyak. Saya beri mereka beberapa uang receh. Mereka meminta dan mereka menerimanya, tetapi mereka tidak meminta dengan intelijen. Maka mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Yang kedua, mintalah kepada seseorang yang mampu membantu Anda. Tidaklah cukup meminta secara spesifik. Anda juga harus meminta secara spesifik kepada seseorang yang mempunyai sumber-sumber dayanya, pengetahuannya, modalnya, KPK-nya, dan pengalaman bisnisnya. Katakanlah Anda kesulitan dengan pasangan Anda, hubungan Anda renggang. Anda bisa menumpahkan isi hati Anda. Anda bisa menjelaskan sespesifik dan sejujur mungkin. Tetapi kalau Anda meminta bantuan kepada seseorang yang hubungannya sendiri juga sama malangnya seperti hubungan Anda, akankah Anda sukses? Tentu tidak. Menemukan orang yang tepat kepada siapa kita seharusnya meminta, ini membawa kita kembali kepada pentingnya belajar memperhatikan apa yang efektif. Apapun yang Anda inginkan, hubungan yang lebih baik, jabatan yang lebih baik, program yang lebih cerdas, untuk menginvestasikan uang, Anda adalah sesuatu yang sudah dipunyai atau sudah dilakukan seseorang. Siasatnya adalah menemukan orang-orang tersebut dan mencari tahu apa yang mereka lakukan secara benar. Banyak di antara kita yang keliru mencari hikmat. Kita temukan telinga yang simpatik dan mengharapkannya terjabarkan menjadi hasil-hasil. Itu tidak akan terjadi kecuali simpatinya diimbangi dengan keahlian dan pengetahuan. Yang ketiga adalah ciptakanlah nilai bagi orang kepada siapa Anda meminta. Jangan sekedar meminta dan mengharapkan orang memberi Anda sesuatu. Temukanlah bagaimana Anda bisa membantunya dulu. Seandainya Anda mempunyai ide bisnis dan membutuhkan dana untuk merealisasikannya, salah satu caranya adalah menemukan seseorang yang bisa membantu sekaligus memetik manfaatnya. Tunjukkanlah bagaimana ide Anda bisa menghasilkan uang bagi Anda maupun dia. Menciptakan nilai tidaklah selalu harus berwujud seperti itu. Nilai yang Anda ciptakan juga bisa hanya perasaan atau kesadaran atau impian, tetapi seringkali itu saja sudah cukup. Seandainya Anda datang kepada saya dan mengatakan Anda butuh $10.000, mungkin saya akan menjawab orang lain juga membutuhkannya. Seandainya Anda mengatakan Anda butuh uang untuk menghasilkan perbedaan dalam kehidupan sesama, mungkin saya mau mendengarnya. Seandainya Anda tunjukkan secara spesifik bagaimana Anda ingin membantu sesama dan menciptakan nilai bagi mereka dan diri Anda sendiri, mungkin saya bisa melihat bagaimana membantu Anda untuk bisa menciptakan nilai bagi saya juga. Yang keempat adalah mintalah dengan kepercayaan yang terfokus, yang sesuai. Cara paling pasti untuk memastikan kegagalan adalah mensinyalkan kemenduan. Kalau Anda sendiri tidak yakin tentang apa yang Anda minta, mana mungkin orang lain yakin? Jadi ketika meminta, lakukanlah itu dengan keyakinan mutlak. Ekspresikanlah itu dengan kata-kata sekaligus fisiologi Anda. Pastikanlah Anda mampu menunjukkan bahwa Anda yakin apa yang akan Anda inginkan, Anda yakin Anda akan sukses, dan Anda yakin Anda akan menciptakan nilai bukan hanya bagi Anda, melainkan bagi orang kepada siapa Anda meminta. Terkadang orang melakukan keempatnya dengan sempurna. Mereka minta secara spesifik, mereka minta kepada orang yang bisa membantu mereka, mereka ciptakan nilai bagi orang kepada siapapun yang mereka minta dengan cara yang sesuai, tetapi bahkan setelah itu pun mereka tetap saja tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Alasannya adalah karena mereka tidak melakukan hal yang kelima, mereka tidak meminta hingga. Itulah yang kelima sekaligus yang terpenting dari meminta secara intelijen. Yang kelima, mintalah hingga Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Ini tidaklah berarti meminta kepada orang yang sama. Ini tidaklah berarti meminta dengan cara yang persis sama. Ingatlah rumusan sukses paling hakiki mengatakan bahwa Anda perlu mengembangkan kepekaan sensorik untuk mengetahui apa yang Anda dapatkan, dan Anda harus mempunyai fleksibilitas pribadi untuk berubah.
Jadi ketika meminta, Anda harus berubah dan menyesuaikan hingga Anda capai apa yang Anda inginkan. Ketika Anda pelajari kehidupan orang-orang sukses, akan Anda temukan berulang-ulang bahwa mereka terus meminta, terus mencoba, terus berubah, sebab mereka tahu bahwa cepat atau lambat mereka akan menemukan seseorang yang bisa memuaskan kebutuhan-kebutuhan mereka. Yang manakah bagian yang paling sulit dari rumusan ini? Bagi banyak orang, yang paling sulit adalah meminta secara spesifik. Kita bukanlah hidup dalam kebudayaan yang mengutamakan komunikasi yang presisi. Mungkin itulah salah satu kegagalan terbesar kebudayaan kita. Bahasa mencerminkan kebutuhan suatu masyarakat. Seorang Eskimo mempunyai beberapa kata untuk salju. Mengapa? Sebab agar efektif sebagai orang Eskimo, Anda harus dapat membedakan antara berbagai jenis salju. Ada salju di mana Anda bisa terjeblos, ada salju untuk membuat iglo, ada salju di mana Anda tetap bisa melarikan anjing Anda, ada salju yang bisa Anda makan, ada salju yang segera lumer. Saya berasal dari California. Saya praktis belum pernah melihat salju, jadi saya cukup menguasai satu kata untuk salju. Banyak ungkapan dan kata-kata yang digunakan orang di dalam kebudayaan kita yang sedikit atau tidak mempunyai makna yang spesifik. Saya sebut kata-kata yang generalisasikan, yang bukan didasarkan kepada indera ini. Fluff, omong kosong. Kata-kata ini bukanlah bahasa yang deskriptif dan lebih merupakan terkaan yang samar-samar. Contohnya, Mary tampaknya depresi, atau Mary tampaknya lelah, atau bahkan lebih parah lagi, Mary depresi, Mary lelah. Bahasa spesifik contohnya adalah Mary adalah wanita berusia 32 tahun berwarna biru dan berambut coklat yang duduk di sebelah kanan saya. Ia sedang bersandar di kursinya, minum sekalian diet coke dengan matanya tidak fokus dan nafasnya dangkal. Itulah perbedaan antara memberikan gambaran yang akurat tentang pengalaman eksternal yang dapat diverifikasikan dengan menerka-nerka tentang apa yang tidak dapat dilihat siapapun. Sang pembicara tidak tahu apa yang berlangsung dalam benak Mary. Ia langsung petanya saja dan berasumsi bahwa ia mengetahui apa pengalaman Mary itu. Itu saja dulu guys, besok kita akan sambung ke halaman 239. Sekian, bye bye.